Ashabul Ukhdud. Dahulu kala, hidup seorang raja kafir yang mengaku dirinya adalah Tuhan. Ia memiliki tukang sihir sebagai orang kepercayaannya. Namun, penyihir ini sudah sangat tua dan belum memiliki murid sebagai penerusnya. Kerajaan pun mengadakan sayembara untuk mencari penerus penyihir kerajaan. Lalu, terpilihlah seorang pemuda pintar dan cakap untuk menjadi penerus tukang sihir tersebut. Untuk menjadi penyihir kerajaan, pemuda ini harus belajar sihir setiap hari hingga menjadi ahli di rumah penyihir kerajaan yang lama. Rumah pemuda ini cukup jauh dari rumah penyihir tersebut. Ia harus melewati desa-desa dan perjalanan yang jauh untuk mencapai rumah sang penyihir. Setiap hari dalam perjalanannya, pemuda ini selalu melihat seorang pendeta yang sedang melakukan ibadah. Akhirnya, pemuda ini penasaran dengan kegiatan pendeta tersebut dan bertanya kepadanya. Diketahuilah bahwa pendeta ini menganut ajaran tauhid yang beriman kepada Allah. Pemuda ini pun juga tertarik dengan tauhid dan menjadi murid si pendeta. Sehingga setiap hari selama belajar sihir, ia juga sekaligus belajar tauhid, dua buah ajaran yang sangat berseberangan. Selama perjalanannya ke rumah penyihir, ia akan selalu menyempatkan diri untuk belajar dengan sang pendeta, lalu melanjutkan perjalanan ke rumah penyihir. Selalu begitu setiap harinya, hingga suatu hari dalam perjalanannya terdapat seekor binatang besar yang menghalangi jalan dan mengganggu warga sekitar. Disinilah ia akan membuktikan siapa ajaran yang benar, ajaran pendeta atau ajaran penyihir. Ia kemudian mengambil batu dan berdoa, "Ya Allah, jika ajaran pendeta ini lebih baik dari ajaran tukang sihir, maka binasakanlah binatang ini." Ia pun melempar batu tersebut, dan atas izin Allah, binatang besar tersebut binasa hanya dengan segenggam batu saja. Pemuda tersebut pun akhirnya benar-benar beriman kepada Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Lalu, atas izin Allah juga, pemuda ini dianugerahi karomah. Melalui doa pemuda ini, Allah menyembuhkan banyak orang sakit, bahkan hingga mengobati kecacatan dan kebutaan. Sehingga orang-orang pun berdatangan untuk meminta didoakan dan berharap kesembuhan. Setiap berdoa, ia selalu berkata bahwasannya ia tidak menyembuhkan apapun. Ia hanya mendoakan saja, lalu Allah lah yang menyembuhkan penyakit dan kecacatan mereka. Akhirnya, perlahan-lahan masyarakat pun mulai mengenal Allah dan ikut beriman. Ajaran tauhid pun semakin berkembang, hingga kabar ini terdengar oleh sang raja. Raja pun sangat marah, dan ia pun segera mencari dan menangkap pemuda ini. Ia kemudian memaksa pemuda ini untuk meninggalkan kepercayaannya dan mengakui hanya dirinya lah Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi pemuda ini tetap teguh pada keimanannya. Ia dengan lantang mengatakan tiada Tuhan selain Allah yang Maha Kuasa. Akhirnya raja memutuskan untuk mengeksekusi pemuda ini dengan cara menjatuhkannya dari gunung yang tinggi. Pasukan kerajaan pun menyeret dan membawa pemuda ini ke atas gunung. Tetapi sesampainya di puncak, atas izin Allah terjadi guncangan yang dahsyat. Guncangan ini menjatuhkan dan membinasakan pasukan kerajaan, sehingga hanya pemuda inilah yang tersisa dan selamat. Pemuda ini pun kembali kepada raja untuk meyakinkannya tentang kuasa Allah. Raja pun semakin marah dan memerintahkan pasukannya untuk kembali menangkapnya dan membuangnya ke lautan. Dibawalah ia ke lautan. Lalu, sesaat sebelum pemuda ini dibuang ke lautan, tiba-tiba saja atas izin Allah terjadi badai besar. Kapal tersebut pun karam bersama pasukan yang dibawanya, dan lagi-lagi hanya pemuda tersebutlah yang selamat. Pemuda ini kembali lagi kepada raja untuk meyakinkan kuasa Allah. Namun kali ini berbeda. Ia berkata pada raja, hanya ada satu cara untuk membunuhnya, yaitu buatlah eksekusi besar-besaran, kumpulkan seluruh rakyat, saliblah aku dan panahlah aku dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim gulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini. Tanpa pikir panjang, raja pun melakukan apa yang diperintahkan pemuda ini, dan atas izin Allah, pemuda ini syahid dengan cara tersebut. Tetapi saat itu, rakyat yang menyaksikan eksekusi pun terbuka hati dan pikirannya. Mereka pun bersaksi dan berkata, kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Melihat hal tersebut, kemarahan raja pun tak terbendung lagi. Ia memerintahkan pasukannya untuk membuat parit dan menyalakan api di dalamnya. Lalu, ia memerintahkan untuk melemparkan orang-orang yang tidak mau meninggalkan tauhid dan mengakuinya Tuhan. Satu persatu orang-orang pun dilemparkan ke dalam parit, karena mereka tetap berpegang teguh pada keimanannya. Tetapi, tak ada satupun dari mereka yang gentar dengan hal tersebut. Apalagi ketika Allah kembali menunjukkan kuasanya, ketika ada seseorang ibu yang membawa bayi hendak dilemparkan ke dalam parit. Tiba-tiba saja, bayi tersebut mampu berbicara. Ia mengatakan, "Wahai ibuku, bersabarlah. Sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran." Lalu dilemparkanlah ibu dan bayi tersebut ke dalam parit. Kisah ini mungkin terkesan berakhir tragis, tetapi sesungguhnya orang-orang yang dilemparkan ke dalam parit tersebut syahid di jalan Allah. Sedangkan orang-orang yang membuat parit tersebut
akan binasa sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Buruj.